Di suatu pagi yang tampak biasa, suara gemeretak rantai sepeda motor tua memecah keheningan jalanan yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Sebuah suara yang sudah begitu akrab di telinga warga sekitar. Namun hari itu, suara itu akan membawa kakek Rudi pada sebuah pertemuan yang tak terduga. Sebuah kejadian kecil yang kelak mengubah jalan hidupnya. Siapa sangka, sebuah pelanggaran kecil bisa membuka pintu menuju masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh senyum ramah seorang kakek tua di atas motor reyotnya itu? Matahari belum benar-benar naik ketika kakek Rudi membuka pintu kayu rumahnya, yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Udara pagi menyapa kulitnya yang keriput, dingin dan lembut, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Meski tak selalu terasa, ia berdiri sejenak di depan beranda kecil, menghirup aroma pagi yang khas, perpaduan embun, daun pisang basah, dan bau tanah yang baru tersiram air semalam. Sudah tua, tapi masih harus ngaspal. Gumamnya pelan sambil tersenyum. Tangannya, yang gemetar perlahan membuka penutup motor tuanya, sebuah Honda bebek keluaran tahun entah berapa yang catnya sudah memudar dan knalpotnya berderak seperti batuk orang tua. Ia menepuk-nepuk joknya, membersihkan debu tipis yang menempel, lalu duduk sebentar sambil memasukkan bekal dan kerajinan tangan dari barang bekas ke dalam keranjang belakang. Ia selalu membawa hiasan botol bekas dan figura dari kardus yang dibuatnya sendiri. Tak mahal, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit untuk membelikan hadiah ulang tahun cucunya bulan depan. Bismillah, ucapnya. Lalu mengengkol motornya dengan satu hentakan. Mesin batuk, lalu hidup dengan napas berat. Kakek Rudi tersenyum puas. Ia melaju pelan menuruni jalan kecil dari rumahnya, melewati pohon mangga tua dan gerobak bubur yang sudah siap melayani pelanggan. Sepanjang jalan, beberapa tetangga melambaikan tangan sambil tersenyum. Kakek Rudi pagi-pagi, "Benar. Biasalah, anak muda. Kalau kesiangan, saingannya keburu datang semua." Jawabnya sambil terkekeh. Wajahnya berseri, meski langkah hidupnya tak lagi ringan. Tapi, pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang akan terjadi. Ia belum tahu, tapi waktu sedang bersiap membuka kembali halaman yang telah lama ditutup. Saat memasuki jalan utama, kakek Rudi sedikit mempercepat laju motornya. Ia ingin sampai di pasar lebih awal, agar bisa mendapat tempat yang strategis. Tapi tepat di sebuah perempatan besar, lampu lalu lintas menyala kuning. Ia ragu sejenak, lalu memutuskan untuk tetap melaju. Seketika terdengar siulan peluit yang panjang. "Kakek, berhenti dulu ya." Suara nyaring seorang pria muda terdengar jelas dari arah trotoar. Seorang polisi berpakaian lengkap melambaikan tangan. Wajahnya serius, tapi masih menyimpan kebingungan. Kakek Rudi pun berhenti perlahan di pinggir jalan. Ia mematikan motor, melepas helm yang sudah aus, dan menatap polisi itu sambil tersenyum. "Wah, maaf ya nak. Tadi saya kira masih bisa lewat," ucap kakek Rudi dengan nada tenang, tanpa rasa panik sedikit pun. Polisi muda itu mendekat. Namanya Dimas, sekitar 25 tahunan. Wajahnya segar, tapi matanya tampak lelah oleh giliran jaga pagi. Ia menatap kakek Rudi sejenak, lalu membuka buku catatannya. "Kakek tahu tadi lampu hampir merah, ya?" tanya Dimas, mencoba bersikap tegas. Kakek Rudi mengangguk pelan. "Iya, saya lihat. Tapi sepeda motor tua saya ini kalau ngerem mendadak bisa-bisa." "Saya nyungsep, nak." Dimas mengangkat alis. "Itu bukan alasan untuk melanggar lalu lintas, kek." "Tentu saja tidak," sahut kakek Rudi, lalu menatap langit sebentar. "Tapi kadang hidup ini juga nggak selalu bisa berhenti pas kita mau. Kadang kita sudah rem habis-habisan, tapi tetap bablas juga." Ucapan itu membuat Dimas terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam nada suara kakek Rudi. Campuran antara kesadaran dan kenangan yang tak terlihat. Kakek Rudi melanjutkan, "Kalau kamu mau nulis tilang, tulis saja. Saya nggak akan protes. Toh, saya salah." Dimas mendesah pelan. Ia membuka lembar tilangnya, namun belum menulis apa-apa. Ada rasa enggan yang muncul. Entah karena usia kakek Rudi,
atau karena senyum sabar yang terasa sangat manusiawi. Nama lengkap, kek? Rudianto. Dulu sih dipanggil Pak Rudi. Lebih tepatnya, Komandan Rudi. Ujarnya sambil terkekeh kecil. Dimas terhenti. Komandan? Ya, dulu saya juga pakai seragam kayak kamu. Dulu saya yang jaga jalan ini, 20 tahun lebih, kata kakek Rudi sambil menunjuk perempatan itu dengan dagunya. Dimas menatapnya dengan ragu. Antara percaya dan tidak. Masa, kek? Kalau kamu sempat buka arsip kantor, mungkin masih ada nama saya tercatat. Tapi sudah lama, nak. Sangat lama, ucapnya lirih. Keduanya terdiam sejenak. Suara kendaraan berlalu lalang di sekitar mereka, tapi dalam ruang sempit di bawah pohon rindang tempat mereka berdiri, waktu seolah melambat. Kalau begitu, ceritakan dong, kek. Masa tugasnya dulu gimana? Tanya Dimas. Entah kenapa terdengar lebih tulus daripada formal. Kakek Rudi mengangkat alis, terkejut. Serius kamu mau dengar? Kenapa enggak? Saya penasaran. Mungkin bisa belajar sesuatu. Senyum kakek Rudi melebar. Ia menepuk-nepuk jok motornya. Ayo, kita duduk dulu di pos depan sana. Kamu yang ngajak. Ya, jangan salahin saya kalau cerita ini nggak bisa selesai 5 menit. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di pos polisi pinggir jalan. Sebuah termos teh manis dan 2 gelas plastik menjadi teman duduk mereka. Kakek Rudi mulai bercerita. Dari hari pertama ia masuk pelatihan, sampai insiden-insiden yang membuatnya jatuh cinta pada seragam coklat itu. Dimas mendengarkan dengan seksama. Ia tertawa saat kakek Rudi menceritakan kejahilannya saat pelatihan dan mengangguk serius saat cerita bergeser ke hal-hal yang lebih dalam. Namun, ada satu pertanyaan yang diam-diam mulai tumbuh dalam benaknya. Siapa sebenarnya kakek Rudi ini? Dan apa yang ia sembunyikan di balik cerita-cerita penuh warna itu? Suara kendaraan yang lalu lalang di jalan utama menjadi latar suara bagi 2 sosok berbeda generasi yang duduk bersisian di pos kecil itu. Satu berseragam resmi dengan wajah muda dan penuh tanda tanya. Satunya lagi bersenjatakan kenangan dengan garis-garis hidup yang tertulis jelas di kulitnya. Kakek Rudi menyeruput teh manis dari gelas plastik bening. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang pernah begitu akrab dengannya, seperti menelusuri jejak-jejak lama yang tertinggal di aspal dan debu. Kamu tahu, nak, waktu pertama kali saya jaga di perempatan ini, belum ada lampu merah. Semua kendaraan cuma mengandalkan isyarat tangan petugas dan saling sapa antar pengendara, katanya, tertawa kecil. Sekarang semuanya diatur mesin, tapi tetap saja manusia masih suka nekat. Dimas ikut tersenyum. Saya nggak kebayang, kek. Kalau macet, gimana ngaturnya tanpa lampu? Kakek Rudi menoleh dan mengangkat alis. Ia pakai mulut, tangan, dan keberanian. Pernah satu kali, truk pasir hampir nyeruduk karena nggak mau berhenti. Saya berdiri di tengah jalan, cuman bawa peluit dan dada kosong. Untung sopirnya rem mendadak, walau akhirnya dia turun sambil marah-marah. Dimas terkekeh. Terus kakek, ngapain? Saya tawarin rokok, jawabnya santai. Dia jadi diam. Akhirnya malah cerita kalau dia lagi dikejar utang. Kadang manusia cuma perlu didengarkan, bukan dimarahi. Dimas menunduk, termenung sejenak. Ada ironi di sana. Sebagai polisi muda yang dibekali SOP dan pelatihan, ia sering lupa bahwa di balik pelanggaran ada manusia, bukan sekadar kesalahan. Kamu baru berapa lama dinas? Tanya kakek Rudi tiba-tiba. Dimas mengangkat wajah. Baru 1 tahun, kek. Masih hijau. Kelihatan. Tapi kamu punya hati. Itu yang penting. Kalau kamu kehilangan itu, kamu bukan polisi lagi. Kata-kata itu menghantam Dimas lebih keras dari yang ia harapkan. Ia diam sejenak, menatap gelas tehnya. Kenapa berhenti, kek? Tanya Dimas akhirnya. Pertanyaan itu membuat senyum kakek Rudi memudar sejenak. Ada getaran halus di napasnya, tapi ia tak segera menjawab, hanya menatap jauh ke jalanan, seolah mencari jawabannya di antara lalu lintas yang tak pernah berhenti. Ada waktunya manusia tahu kapan dia harus mundur, nak. Saya bukan diberhentikan. Saya yang memilih untuk berhenti, ucapnya pelan.
Dimas mengerutkan dahi. Karena apa? Kakek Rudi menatap mata Dimas lama. Karena kalau saya terus maju waktu itu, saya mungkin nggak bisa lagi menatap cermin tanpa merasa bersalah. Hening menyelimuti mereka. Lalu, seolah sadar bahwa topik itu terlalu berat, kakek Rudi cepat-cepat mengubah arah. Tapi itu cerita nanti. Kamu belum siap dengar yang itu, katanya sambil menepuk bahu Dimas ringan. Dimas tersenyum, tapi rasa penasarannya justru makin tumbuh. Ia tak ingin memaksa, tapi jelas ada sesuatu yang belum selesai dalam diri kakek tua itu. Seiring waktu berjalan, obrolan mereka semakin cair. Kakek Rudi bercerita tentang masa-masa ketika menjadi satu-satunya polisi yang mengawasi 3/4 sekaligus. Ia berkisah tentang sepeda tuanya yang selalu ia gunakan berkeliling saat bensin di motor dinas habis, dan pengajuan anggaran tak kunjung disetujui. Pernah suatu malam, saya dihentikan orang karena dikira maling, katanya sambil tertawa lepas. Padahal saya lagi patroli jalan kaki karena ban motor bocor dan tambal ban semua tutup. Dimas ikut tertawa keras. Ia benar-benar tak menyangka bahwa di balik sosok renta itu tersimpan begitu banyak pengalaman yang kaya rasa. Kenapa enggak? Jadi penulis saja, Kek, celetuk Dimas. Cerita-cerita kakek bagus banget. Ya, saya nulis pakai apa? Tulang jari saya saja sudah ngilu kalau pegang pensil lama-lama, jawabnya, terkekeh. Tapi kamu bisa jadi penulisnya. Siapa tahu ceritaku bisa jadi pelajaran buat generasimu. Ucapan itu membuat Dimas terdiam. Sebuah ide muncul di kepalanya, tapi ia belum berani menyuarakannya. Ia baru saja mengenal kakek Rudi pagi ini. Terlalu cepat untuk mengajaknya jadi bahan konten, meski hatinya mengatakan bahwa dunia harus tahu kisah-kisah ini. Saat itu, ponsel Dimas berbunyi. Sebuah notifikasi dari grup patroli. Laporan pelanggaran di perempatan lain. Dimas melihat ke arah jalan, lalu menoleh ke kakek Rudi. Saya harus lanjut tugas, Kek. Tapi, katanya, ragu sejenak. Boleh nggak? Saya mampir lagi besok pagi. Ceritanya belum selesai. Kakek Rudi mengangguk pelan. Pagi jam 7. Bawa roti isi. Saya yang siapkan tehnya. Dimas tersenyum. Ia berdiri dan memberi hormat kecil. Bukan sebagai bentuk formalitas, tapi penghormatan tulus. Lalu ia berjalan pergi, menyisakan kakek Rudi yang masih duduk sendirian. Ketika pos penjagaan mulai sepi kembali, kakek Rudi memandangi jalanan dengan senyum tipis. Tapi senyum itu perlahan memudar saat ia menyentuh dada kirinya yang bergetar pelan. Ia menunduk, menghela napas panjang. Kenapa kamu datang sekarang, Dimas? Bisiknya sendiri. Apa waktunya sudah dekat? Angin pagi kembali berembus. Suara ranting bergesek perlahan seperti suara bisikan waktu. Kakek Rudi menatap langit yang mulai cerah, tapi matanya menyimpan mendung yang belum terurai. Ia tahu, cerita-cerita yang ia bagi pagi ini baru permulaan. Bagian tersulit belum dimulai, bagian di mana ia harus mengakui bahwa tidak semua kenangan layak dikenang. Dan dalam hatinya, diam-diam ia bertanya, apakah anak muda itu benar-benar siap mendengarkan semua sisi dari masa lalu yang penuh luka? Keesokan harinya, pukul 7 pagi, pos kecil di perempatan itu kembali dihuni oleh dua sosok yang tak biasa. Dimas datang dengan langkah ringan, membawa 2 bungkus roti isi dan sebotol susu kedelai. Ia mengenakan seragam dinas yang sudah mulai lecek karena tugas, namun wajahnya tampak berseri. Pagi, Kek, sapanya cerah. Kakek Rudi sudah lebih dulu tiba. Ia duduk bersila di kursi tua dengan termos teh yang mengepul di sampingnya. Pagi itu udaranya lebih hangat dari biasanya, seolah langit pun tahu bahwa cerita hari ini akan membuka halaman baru. Pagi, Nak Dimas. Kamu tepat waktu. Anak zaman sekarang biasanya ngaret. Dimas duduk sambil tertawa kecil. Kalau buat dengar cerita kakek, saya rela bangun sebelum ayam berkokok. Kakek Rudi tersenyum. Matanya menatap langit sebentar, seolah ingin meminta izin kepada waktu untuk kembali menyentuh masa lalu. Ia menghela napas, lalu mulai berbicara. Pelan, tapi jelas. Waktu saya pertama kali masuk polisi, saya masih muda, kurus, dan lugu.
Tahun itu, orang tuaku hampir nggak percaya aku lulus seleksi. Bapak cuma petani, ibu cuma tukang cuci. Nggak, ada bayangan anaknya bakal pakai seragam. Dimas menyimak dengan antusias. Ia membayangkan sosok kakek Rudi muda, berdiri tegap dalam balutan seragam coklat yang masih baru, sepatu mengilap, dan tatapan penuh harapan. Latihan fisik itu, neraka. Lanjut kakek Rudi sambil tertawa geli. Bayangin, anak kampung yang biasa cuma ngangkut karung beras, tiba-tiba disuruh lari pagi 2 putaran, push up 50 kali, belum lagi teriak, siap komandan, sampai suara hilang. Dimas tertawa. Berarti kakek dulu sering dihukum, dong? Oh, jelas. Saya pernah dihukum berdiri di bawah terik matahari karena tidur saat apel sore. Tapi dari semua itu, pelajaran paling penting bukan di lapangan, tapi dari ruang makan. Ruang makan? Dimas mengerutkan dahi. Heran. Ya, di sana saya belajar bahwa lapar itu adil. Siapapun kamu, anak jenderal atau anak tukang cuci, kalau telat antre, ya dapat nasi sisa. Hidup itu sama, nak. Jangan pernah lihat jabatan atau gelar kalau kamu mau benar-benar paham manusia. Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Ia merasa seperti sedang duduk di ruang kuliah kehidupan. Kata-kata kakek Rudi menusuk langsung ke dasar pikirannya. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia. Setelah lulus, saya ditugaskan di kota ini. Awalnya saya semangat sekali. Saya pikir saya bakal benerin semua. Tapi ternyata suara kakek Rudi menurun. Kenyataan gak selalu seperti semangat idealis anak muda. Dimas menatapnya lekat. Kakek kecewa waktu itu? Bukan kecewa. Saya kaget, ucapnya lirih. Di lapangan saya lihat banyak hal yang gak sesuai dengan yang diajarkan. Ada petugas yang pilih-pilih tilang. Ada yang sengaja menakut-nakuti supaya diberi uang damai. Saya muda, idealis, tapi sendirian. Saya cuma bisa diam. Sampai suatu hari, saya memberanikan diri menegur salah satu senior. Dimas menelan, ludah. Lalu, besoknya saya dipindah jaga di tempat paling sepi, di ujung kota, perbatasan kebun teh. Saya tahu itu bentuk hukuman diam-diam. Kakek Rudi terdiam sesaat, matanya menerawang jauh. Tapi justru di sana saya belajar apa arti menjadi polisi yang sesungguhnya. Ia melanjutkan ceritanya tentang malam-malam panjang jaga di jalan sepi yang hanya dilalui truk logistik dan warga kebun. Ia bercerita tentang seorang ibu hamil yang hampir melahirkan di pinggir jalan, dan bagaimana ia mengantar wanita itu naik motor tuanya sampai ke puskesmas. Motor tua saya ini sudah dari dulu menemani, katanya sambil menepuk-nepuk setang motornya yang diparkir di dekat pos. Saya kasih nama, si Setia, Dimas terkekeh. Nama yang cocok. Dia memang setia, bahkan saat saya hampir kehilangan semuanya. Gumamnya pelan. Ucapan itu menggantung. Dimas ingin bertanya, tapi memilih menunggu. Ia tahu, ada bagian cerita yang belum waktunya dibuka. Maka ia hanya menyodorkan teh hangat dan menyimak, karena di depan matanya ada seorang pencerita yang tahu persis kapan harus menahan dan kapan harus melepas. Kakek Rudi menatap Dimas dengan senyum samar. Kamu tahu, nak, menjadi polisi itu bukan soal menangkap pelaku atau menilang pelanggar, tapi tentang berdiri di tengah masyarakat, menjadi jembatan antara aturan dan rasa. Kalau kamu bisa melakukannya, kamu akan bertahan lebih lama dari seragammu sendiri. Dimas merasa dadanya sesak mendengar itu. Bukan karena sedih, tapi karena beban makna yang kini mulai ia rasakan lebih nyata. Pekerjaan yang ia jalani selama ini mendadak memiliki dimensi yang lebih dalam. Ia mengangguk. Saya janji, Kek. Saya akan jaga kata-kata kakek ini. Kakek Rudi hanya tersenyum, lalu ia berdiri perlahan. Saya harus ke pasar dulu. Dagangan saya belum laku semua kemarin. Kalau tidak begitu, nanti cucu saya marah karena uang jajan bulanannya kurang, katanya sambil tertawa kecil. Dimas membantu memegangkan motor saat kakek Rudi menaikinya. Suara mesinnya kembali batuk-batuk, tapi tetap menyala. Sampai besok, nak Dimas. Sampai besok, Kek.
Dan saat motor itu melaju perlahan, Dimas berdiri mematung. Di benaknya, hanya satu kalimat berputar. Jika masa lalu kakek Rudi seindah itu, mengapa ia berkata ada hal yang membuatnya tak bisa menatap cermin? Hari itu, Dimas mulai menulis. Bukan sebagai polisi yang membuat laporan, tapi sebagai manusia yang menyimpan cerita orang lain. Ia buka ponsel, membuka aplikasi catatan, dan menulis dengan satu judul sederhana, Cerita dari Perempatan. Ia tak tahu kemana semua ini akan berujung. Tapi satu hal pasti, ia telah bertemu seseorang yang mengubah caranya memandang dunia. Dan dunia sepertinya belum tahu bahwa ada seorang kakek tua dengan motor batuk yang sedang bersiap menjadi legenda. Hari itu, langit tak begitu cerah. Awan menggantung rendah seperti selimut tebal yang enggan terbuka. Dimas datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di bangku kayu yang mulai lapuk di samping pos kecil, sambil menatap jalanan yang perlahan ramai oleh lalu lintas pagi. Namun kali ini, kakek Rudi belum terlihat. 10 menit berlalu, 20, 40. Dimas mulai gelisah. Ia berdiri, berjalan bolak-balik, bahkan sempat menghubungi beberapa rekan dinas yang mengenal kakek Rudi. Tapi nihil. Tak ada kabar. Hanya udara dingin yang makin menusuk kulit. Saat jam hampir menunjukkan pukul 9, suara motor tua yang khas akhirnya terdengar dari kejauhan. Batuk-batuk knalpotnya seperti isyarat bahwa pemiliknya membawa kabar yang tak ringan. Motor itu berhenti pelan. Dimas segera menghampiri, namun langkahnya melambat ketika melihat wajah kakek Rudi. Tak ada senyum pagi itu. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Bukan karena kurang tidur, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. Kakek nggak apa-apa? Tanya Dimas pelan. Kakek Rudi mengangguk, tapi gerakannya lambat. Ia duduk tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Hanya suara kendaraan yang terus lalu lalang menjadi latar dari keheningan yang berat itu. Lalu, akhirnya ia bersuara. Aku tadi mimpi, Nak, ucapnya pelan. Mimpi yang sudah lama sekali tidak datang. Dimas tak menjawab. Ia tahu, cerita hari ini akan berbeda. Mimpi itu, tentang malam terakhir aku memakai seragam. Kakek Rudi menatap jauh ke arah jalan, tapi suaranya tetap tenang, seolah sedang membaca lembar-lembar tua dari buku kehidupannya sendiri. Waktu itu, aku masih bertugas di sektor barat. Ada kasus pencurian kendaraan bermotor yang cukup berat. Tim kami sudah mengintai pelakunya selama berminggu-minggu. Kami sudah pasang jebakan, atur strategi, semua berjalan sesuai rencana. Ia menarik napas panjang. Hingga malam itu, kami mengepung rumah persembunyian mereka. Ada 2 orang di dalam, satunya masih remaja. Umurnya belum genap 20. Anak itu panik dan kabur lewat jendela belakang. Kakek Rudi menunduk, jemarinya gemetar sedikit. Aku yang mengejarnya, tanpa berpikir panjang. Dalam gelap, aku berteriak agar dia berhenti. Tapi dia terus lari, dan aku menembak. Dimas menahan napas, peluruku mengenai punggungnya. Anak itu terjatuh, dan saat aku dekati, aku sadar. Wajahnya terlalu muda, terlalu bersih. Kakek Rudi mengusap wajahnya. Anak itu ternyata hanya dimanfaatkan. Dia bukan pelaku utama. Dia cuma kurir. Diberi uang kecil agar ikut berjaga. Dan aku membunuhnya. Dimas terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku dipanggil, diperiksa, diberi sanksi ringan karena dianggap masih sesuai prosedur, karena kondisi gelap dan pelaku dianggap kabur. Tapi aku tahu, dalam hati, aku gagal. Ia menatap Dimas. Sejak saat itu, aku berhenti. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku tak lagi bisa berdiri di hadapan hukum dengan kepala tegak. Cermin di rumahku selalu memantulkan wajah anak itu. Dimas menunduk. Ia tak pernah menyangka cerita kakek Rudi akan seberat ini. Selama ini, ia mengenal sosok yang jenaka, bijak, penuh cerita lucu. Tapi hari ini, ia melihat sisi lain, sisi yang rapuh dan jujur. Tapi, kakek nggak salah, ucap Dimas pelan. Itu situasi darurat. Kakek cuma manusia. Kakek Rudi mengangguk pelan.
Aku tahu, tapi tahu saja tidak cukup untuk menenangkan hati. Ada luka yang tak bisa dijahit dengan logika. Setelah lama terdiam, Dimas memberanikan diri bertanya. Lalu, setelah berhenti, kakek ngapain? Kakek, Rudi tersenyum tipis. Aku jadi pedagang keliling, jualan apa saja. Kadang gorengan, kadang mainan anak-anak. Aku mulai dari nol, tapi yang paling menyembuhkan adalah waktu. Dan cucuku. Wajah kakek Rudi melembut. Anak dari anak sulungku, namanya Raina. Waktu dia lahir, aku merasa seperti diberi kesempatan kedua. Setiap kali melihatnya tertawa, aku percaya bahwa aku masih bisa menjadi sesuatu yang baik. Dimas ikut tersenyum kecil. Ada haru yang menggantung di udara. Kakek, katanya pelan. Aku pikir, cerita kakek harus didengar lebih banyak orang. Bukan cuman yang indah, tapi juga yang ini. Yang membuat kita sadar bahwa setiap manusia punya sisi gelap, tapi juga punya cahaya untuk menyeimbangkannya. Kakek Rudi memandangi Dimas. Kamu yakin orang-orang mau mendengar kisah kakek tua seperti aku? Dimas menatap matanya. Saya yakin. Karena saya sendiri sudah berubah sejak pertama kali duduk di sini. Hari itu mereka tak banyak tertawa, tapi sesuatu telah berpindah. Bukan sekadar cerita, tapi rasa percaya. Dimas tak lagi hanya sebagai pendengar, tapi sebagai penjaga cerita. Sore harinya, Dimas mulai menulis di media sosial. Ia menulis ringkasan kisah kakek Rudi. Bukan sensasional, bukan sekadar kisah viral, tapi dengan hormat. Dengan kedalaman yang jujur, ia menulis. Ada seorang kakek tua yang dulu pernah jadi polisi, lalu berhenti karena satu peluru yang menyesal. Kini ia menjual dagangan kecil dan bercerita kepada dunia. Aku akan menulis kisahnya, satu babak demi satu hari. Karena aku percaya, kita semua butuh mendengar kisah seperti ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Postingan itu perlahan menyebar. Komentar-komentar datang. Sebagian meneteskan air mata. Sebagian tersadar. Dan sebagian mulai menunggu kisah selanjutnya. Namun kakek Rudi belum tahu itu. Malamnya, di rumah kecilnya di gang sempit, ia duduk di depan cermin tua, menatap dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia mampu tersenyum kepada bayangannya sendiri. Pagi itu berbeda. Udara terasa lebih segar, cahaya matahari jatuh lembut di sela dedaunan, dan suara burung terdengar lebih nyaring dari biasanya. Bukan hanya karena cuaca yang bersahabat, tapi karena hati kakek Rudi sedang berbunga-bunga. Ia mengayuh motornya pelan, membawa sebungkus nasi uduk dan sekotak susu stroberi dalam kantong kain lusuh yang digantung di setang. Senyumnya mengembang, sesekali bersiul kecil, seolah waktu ikut bernyanyi bersamanya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ia akan bertemu Raina, cucunya, cahaya matanya, belahan hatinya yang selama ini menjadi alasan ia terus kuat, menjalani hidup, bahkan ketika dunia terasa terlalu sunyi. Rumah kakek Rudi berdiri di gang kecil yang sempit namun hangat. Dindingnya sudah mulai mengelupas, atapnya sedikit bocor, tapi disitulah cinta berdiam. Disitulah tawa dan kenangan berkumpul dalam diam yang panjang. Raina baru pulang dari sekolah ketika kakek Rudi sampai. Gadis kecil berambut kuncir dua itu langsung meloncat dari pintu, memeluk pinggang sang kakek. "Kakek!" teriaknya senang. "Kakek," Rudi membungkuk, tertawa lepas. Hati-hati, kakek udah tua, bisa rubuh dipeluk begini." Raina cemberut pura-pura. "Kakek nggak tua, kakek kuat, kakek bisa angkat aku pakai satu tangan." "Yakin kamu?" goda kakek Rudi sambil menggandeng. Tangannya masuk ke dalam. Mereka duduk berdua di teras rumah, di atas bangku panjang yang sudah banyak paku longgar. Raina makan nasi uduk dengan lahap, sementara kakek Rudi hanya menyeduh teh hangat yang baru ia rebus. "Aku dapat nilai bagus hari ini, Kek," ujar Raina bangga, menunjukkan buku tulis dengan lingkaran merah dan angka 90. Kakek Rudi membacanya perlahan, lalu mengangguk. "Wah, hebat sekali cucuku."
Tapi jangan sombong ya. Pinter itu bagus, tapi rendah hati itu lebih penting. Raina mengangguk cepat, seperti menghafal pesan itu untuk ujian hidup nanti. Kakek dulu juga sekolah? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan. Itu sederhana, tapi membawa kakek Rudi mundur beberapa dekade. Ia mengangguk pelan. Iya, sekolah di bangku kayu yang sering digigit rayap. Dulu kertas susah, pensil pun harus dipakai bergantian. Tapi kakek tetap semangat. Kenapa? Karena kalau nggak sekolah, kakek nggak bisa jadi polisi. Dan kalau kakek nggak jadi polisi, kakek nggak akan punya cerita buat kamu sekarang. Raina tertawa kecil. Aku pengen dengar cerita kakek yang waktu kejar maling. Kakek Rudi berpikir sejenak, lalu menggeleng. Nanti ya, hari ini kakek pengen cerita tentang janji. Janji? Iya. Dulu, kakek pernah janji sama seseorang. Suara kakek Rudi melembut. Ia menatap ujung gang, seolah dari sanalah kenangan berjalan menghampirinya. Raina mendekat, bersandar di bahu sang kakek, mendengarkan dengan mata penuh penasaran. Namanya Anjani, bisik kakek Rudi. Ibu dari ayahmu. Waktu dia kecil, kakek janji akan jadi pelindungnya. Apapun yang terjadi. Tapi, ia terdiam. Waktu Anjani besar dan mulai berkeluarga, kakek terlalu sibuk berdamai dengan masa lalu. Kakek terlalu tenggelam dalam rasa bersalah. Kakek pikir, cukup mengirim uang dan sesekali menengok sudah membuktikan cinta. Suara itu makin lirih. Tapi Anjani meninggal, tanpa sempat kakek bilang, maaf, dan terima kasih. Raina menatapnya, kecil, polos, dan tulus. Kakek nyesel? Bukan nyesel, jawabnya. Tapi, kakek sadar, cinta itu butuh waktu, bukan hanya niat. Dan waktu itu, kakek kehabisan waktu. Raina diam. Lalu, seperti anak kecil yang punya solusi untuk segalanya, ia mencubit pelan lengan kakek Rudi. Sekarang kakek punya aku. Kita bisa bikin janji baru. Kakek Rudi menoleh, tersenyum lembut. Janji apa, sayang? Janji kakek harus hidup 1000 tahun lagi, supaya bisa nemenin aku terus. Kakek Rudi tertawa, keras dan penuh kehangatan. 1000 tahun itu lama sekali, nak. Nanti kakek tumbuh janggut sepanjang jalan gang. Raina ikut tertawa. Nggak apa-apa, yang penting kakek nggak pergi diam-diam kayak ibu dulu. Tawa itu langsung terhenti. Kakek Rudi menggenggam tangan mungil cucunya erat-erat. Nggak, nah. Kakek nggak akan pergi tanpa pamit. Kakek janji. Dan di bawah cahaya matahari sore yang perlahan memudar, dua tangan itu saling menggenggam. Satu rapuh, satu kuat, satu menyesal, satu berharap. Malam itu Dimas kembali menulis. Ia mengetik lambat, karena tiap kalimat terasa seperti benang yang menautkan masa lalu dan masa kini. Kakek Rudi bukan hanya mantan polisi. Ia adalah kakek dari seorang gadis kecil bernama Raina, yang menjadi jantung dari seluruh hidupnya. Lewat mata Raina, kakek belajar bahwa kesempatan kedua itu nyata. Bahwa janji tidak harus sempurna, tapi harus dijaga. Dan cinta bisa ditumbuhkan dari cerita-cerita sederhana di teras rumah tua. Postingan itu meledak, banyak yang tersentuh. Banyak pula yang mengenang orang tua mereka yang sudah tiada. Komentar mengalir seperti sungai, hangat, jujur, penuh air mata. Dan di pojok gang itu, seorang kakek sedang membaca semua komentar itu dari ponsel kecil pinjaman Dimas. Tangannya gemetar, bukan karena usia, tapi karena ia tak menyangka kisahnya bisa menyentuh begitu banyak hati. Sebelum tidur, Raina mengetuk pintu kamar. Kakek, aku boleh tidur sama kakek malam ini? Kakek Rudi membuka pintu. Tentu boleh. Raina menyelip di bawah selimut, mendekap bantal kecil bergambar kelinci. Kakek, kalau aku besar nanti, aku boleh jadi seperti kakek. Kakek Rudi terdiam, lalu ia mengusap kepala cucunya. Jangan jadi seperti kakek, nak. Jadilah lebih baik. Jauh lebih baik. Dan malam itu, dalam hening, Raina tertidur di pelukan cerita. Sementara kakek Rudi menatap langit-langit kamar dan berbisik pada dirinya sendiri. Anjani, aku belum menebus janji lamaku padamu.
Tapi aku akan menjaga Raina dengan seluruh hidupku jika perlu. Pagi itu, suara pintu diketuk keras. Kakek Rudi tengah menyiram tanaman di halaman sempit ketika seorang pria muda dengan kamera tergantung di lehernya datang sambil tersenyum lebar. Kakek Rudi, ya? Saya Dani, dari kanal YouTube Cerita Terselip. Kami sangat tertarik dengan kisah Kakek! Kakek Rudi memandangnya bingung. Cerita apa? Dani mengeluarkan ponsel dan menunjukkan potongan video pendek yang diunggah Dimas. Dalam video itu, kakek Rudi sedang tertawa, menceritakan tentang kisah sepeda motor tuanya yang tak bisa, mundur. Narasi Dimas menyusul, menyampaikan kisah-kisah mendalam sang kakek. Kakek viral, kek, kata Dani riang. Follower kami naik drastis. Komentar-komentar netizen sangat positif. Banyak yang pengen dengar cerita kakek langsung. Jadi kami pengen ngeliput kakek buat serial dokumenter pendek. Kakek Rudi terdiam sejenak. Pandangannya menyeberang ke halaman. Tetangga, ke arah jemuran. Seolah mencari jawaban di antara baju-baju yang berkibar pelan. Apa ini penting? Tanyanya hati-hati. Penting sekali, kek. Banyak anak muda kehilangan arah. Kisah kakek bisa jadi cahaya buat mereka. Tentang penyesalan, tentang pilihan, tentang harapan. Kami nggak minta macam-macam. Cukup duduk dan cerita seperti biasanya. Kami bawa semua peralatan sendiri. Kakek Rudi menunduk, ragu. Lalu Dimas muncul dari dalam rumah. Maaf, kek. Saya yang ngasih info. Tapi kalau kakek keberatan, kakek Rudi mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu. Lalu ia tersenyum kecil. Kalau memang ada yang mau mendengar, mari kita bercerita. Minggu berikutnya, berubah cepat. Tim Dani membawa kamera, mikrofon, bahkan backdrop kain abu-abu yang digantung seadanya di teras rumah kakek Rudi. Mereka merekam mulai dari pagi buta hingga senja, mencatat setiap gerak, tawa, dan embusan napas sang kakek. Raina sesekali muncul di sela-sela pengambilan gambar, menyodorkan es teh, atau menertawakan kakek Rudi yang salah menyebut tahun. Semua terasa hangat. Seolah dokumenter itu bukan produksi profesional, tapi kumpulan keluarga baru yang sedang bermain bersama. Video pertama dirilis 2 hari kemudian. Judulnya sederhana. Kakek Rudi. Polisi penyesalan dan rasa cinta yang tak pernah usai. Dan seperti arus deras yang menabrak bendungan, komentar dan share membanjiri kanal YouTube itu. Orang-orang menulis, "Gue nangis nonton ini. Kenapa nggak dari dulu ada cerita kayak gini? Ini bukan sekadar dokumenter. Ini pelajaran hidup." Follower kanal naik pesat. Wajah kakek Rudi terpampang di berbagai media sosial, akun-akun motivasi mengutip ucapannya. Bahkan beberapa stasiun televisi mulai menghubungi Dani untuk membeli hak tayang dokumenter tersebut. Tapi, tak semua komentar datang dengan niat baik. 3 hari setelah video viral, sebuah akun anonim mengirim email kepada Dani. Isinya singkat, tapi mengguncang. Kakek itu tidak sebaik yang kalian pikir. Tanyakan padanya tentang penembakan di gang Taman Mawar, tahun 2001. Anak itu bukan penjahat. Dani mengabaikannya pertama kali. Tapi email kedua muncul dengan lebih banyak detail. Tanggal, nama korban, bahkan kode laporan polisi. Ia mulai curiga, dan malam itu, ia datang ke rumah Dimas. Kita harus tanya ke kakek, biar jelas. Keesokan harinya, di ruang tamu sempit, yang kini terasa seperti studio mini, Dani duduk berhadapan dengan kakek Rudi. Kamera masih mati, tak ada kru. Hanya mereka bertiga. Dani, Dimas, dan kakek Rudi. Dani menatapnya serius. Kakek, ada sesuatu yang harus saya tanyakan tentang masa lalu kakek. Tentang penembakan di gang Taman Mawar. Sekejap saja rona di wajah kakek Rudi berubah. Warna merah jambu yang biasa mewarnai pipinya lenyap. Matanya melebar, lalu perlahan menyempit, seolah mencoba menelan waktu. Dimas membuka mulut, ingin menghentikan Dani, tapi kakek Rudi mengangkat tangan. Ia menunduk. Lama. Jadi, akhirnya itu muncul juga. Gumamnya pelan.
Dani menegakkan badan. Saya nggak menghakimi. Tapi saya harus tahu. Ini menyangkut reputasi banyak pihak. Orang-orang mulai menggali lebih dalam. Saya cuma ingin dengar dari kakek sendiri. Sunyi. Panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak. Akhirnya kakek Rudi mengangkat kepala. Wajahnya letih, tapi matanya jernih. Aku sudah ceritakan pada Dimas. Tapi mungkin memang saatnya diceritakan ke semua orang. Hari itu, kakek Rudi membuka luka paling dalamnya untuk kedua kalinya. Ia tak menyembunyikan apapun. Ia bercerita tentang malam gelap itu, tentang peluru yang menghentikan hidup seorang remaja, dan tentang sidang internal yang membebaskannya secara hukum, tapi menghukumnya seumur hidup secara batin. Anak itu, namanya Alif, kata kakek Rudi pelan. Dan setiap malam aku masih memanggil namanya dalam tidur. Dani merekam pengakuan itu. Tapi bukan untuk menjatuhkan. Ia tahu, ini bukan aib. Ini kejujuran. Ini pelajaran. Namun kenyataan tak semudah itu. Malam itu, akun media sosial mulai ramai dengan dua sisi. Satu memuji keberanian kakek Rudi membuka luka lama. Yang lain, mempersoalkan kenapa seseorang dengan catatan kelam bisa dijadikan panutan. Lalu, muncul sebuah komentar yang menjadi percikan api. Saya kakaknya Alif. Kakek itu tidak pernah meminta maaf kepada keluarga kami. Tidak sekalipun. Komentar itu disukai ribuan orang. Dalam semalam, opini berubah. Dari kasih, menjadi benci. Kakek Rudi membaca komentar itu sendirian di kamarnya. Ia tak menangis, tapi napasnya berat, sangat berat. Raina masuk membawa segelas susu. Kakek, kenapa semua orang marah? Kakek Rudi memeluknya pelan. Karena kakek pernah melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Sayang. Raina diam sebentar. Tapi, kalau orang sudah minta maaf dan berubah, itu cukup, kan? Kakek Rudi mencium keningnya. Untuk beberapa orang iya, tapi untuk yang lain, luka terlalu dalam. Untuk sembuh hanya dengan kata-kata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak viral, kakek Rudi mematikan ponselnya. Ia duduk di depan cermin lama, menatap bayangan yang sudah lebih renta dari biasanya. Tapi sebelum tidur, ia mengambil pena dan mulai menulis. Bukan status, bukan caption, tapi surat. Surat untuk seseorang yang sudah lama menunggunya di ujung luka. Kepada keluarga Alif, maafkan saya. Karena terlalu lama diam. Karena terlalu pengecut untuk bicara lebih awal. Saya tahu permintaan, maaf yang akan mengembalikan apapun. Tapi saya ingin Anda tahu, saya tidak pernah melupakan, dan saya bersedia bertemu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Saya tidak ingin dimaafkan. Saya hanya ingin bertanggung jawab. Langit tampak kelabu ketika kakek Rudi berdiri di depan gerbang kecil yang berkarat. Sebuah pintu masuk menuju taman yang sudah lama tak ia datangi. Dimas ada di sampingnya, memegangi payung yang gemetar sedikit di tangannya sendiri. Dani dan timnya menunggu agak jauh, memilih untuk tak ikut, menghormati ruang yang akan segera diisi oleh kata-kata yang tak mudah diucapkan. Taman Mawar. Tempat yang dulu ramai tawa anak-anak dan pedagang es lilin, kini terasa sunyi. Rumput menjalar, liar, bangku-bangku kayu sebagian patah, dan plang nama di ujung jalan sudah nyaris tak terbaca. Tapi bagi kakek Rudi, tempat ini masih menyimpan segalanya. Termasuk malam itu, 20 tahun lalu, ketika satu peluru mengubah hidup banyak orang. Dia sudah datang, kata Dimas pelan, menunjuk seorang wanita paruh baya yang mendekat dari arah seberang. Langkahnya pelan, tapi mantap. Di sampingnya, seorang pria dengan mata tajam mengiringi. Mereka bukan orang asing bagi kakek Rudi. Waktu boleh bergulir, tapi luka tak pernah benar-benar memudar. Bu Nadira, kakek Rudi mengangguk hormat. Mas Dery? Tak ada balasan. Hanya pandangan penuh beban yang sulit diuraikan. Mereka duduk di bangku beton di sisi taman. Hujan tipis turun perlahan, menghapus debu di daun-daun, seolah memberi ruang bagi percakapan yang tertahan selama 2 dekade.
Kakek Rudi membuka percakapan. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Saya tahu, kedatangan saya bisa dianggap keterlaluan. Terlambat. Sangat terlambat. Tapi saya tidak datang membawa alasan. Saya datang membawa penyesalan. Bu Nadira menatapnya lurus. Kenapa baru sekarang? Pertanyaan itu mengiris. Saya takut, jawab kakek Rudi jujur. Takut kalian membenci saya. Takut saya tak kuat menatap mata kalian. Takut saya tak sanggup berkata, maaf. Derry, adik Alif, bersuara, penuh emosi. Kami memang membenci kakek. Kami pikir kakek sembunyi. Kami pikir kakek hanya polisi, pengecut yang kabur dari tanggung jawab. Kakek Rudi menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Saya memang pengecut. Ucapan itu membuat udara di sekitar mereka seolah berhenti. Tak ada upaya membela diri. Tak ada alasan yang dimanipulasi. Hanya kebenaran yang telanjang, pahit dan memalukan. Bu Nadira menarik napas panjang. Anak saya, Alif, dia bukan penjahat. Saya tahu. Dia bukan pengguna narkoba. Saya tahu. Dia anak baik. Suka bantu orang tua. Dia bahkan mau masuk polisi karena ingin seperti ayahnya dulu. Kakek Rudi menoleh cepat. Ayahnya? Bu Nadira mengangguk. Matanya basah. Suami saya, teman seangkatan kakek mungkin. Dinas di luar kota. Tewas saat bertugas. Alif ingin melanjutkan jejak itu. Dunia kakek Rudi runtuh saat itu juga. Seluruh isi tubuhnya bergetar. Ia ingin merobek waktu, kembali ke malam itu, menghentikan dirinya dari menarik pelatuk. Tapi, waktu bukan milik manusia, dan luka tak bisa diputar mundur. Hujan makin deras, Dimas mendekat, menawarkan payung, tapi kakek Rudi menolak. Ia berdiri, lalu bersujud. Di tanah becek, di antara rumput liar, ia menunduk, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Saya mohon, kalau tidak bisa dimaafkan, setidaknya, biarkan saya menebusnya. Saya akan lakukan apapun. Apapun yang bisa sedikit meringankan beban ibu dan Mas Derry. Tak ada yang menjawab lama sekali. Sampai akhirnya, Bu Nadira bicara, pelan namun jelas. Kamu tidak bisa mengembalikan Alif. Tapi kamu bisa membuat cucumu tahu bahwa hidup ini bukan tentang tak pernah salah, tapi berani mengakui dan memperbaikinya. Derry melanjutkan. Kami tidak akan melupakan apa yang terjadi, tapi mungkin kami bisa mencoba untuk berdamai. Kakek Rudi mengangkat kepala, matanya merah, tangannya berlumpur. Terima kasih. Dan di sana, di bawah hujan, di taman yang menjadi saksi tragedi, sebuah jembatan kecil mulai dibangun. Bukan jembatan pengampunan total, tapi cukup untuk membuat dua sisi luka bisa saling melihat dan memahami. Hari itu, Dimas menulis di kanal sosial medianya. Hari ini, saya melihat dua keluarga yang dihubungkan oleh tragedi mencoba memahami bahwa manusia bisa salah. Bahwa penyesalan tidak harus berakhir di ruang gelap. Bahwa sebuah maaf bisa menjadi awal, bukan akhir. Postingan itu menjadi viral. Tapi tidak seperti sebelumnya. Komentar tidak lagi penuh pujian atau hujatan, tapi refleksi. Banyak yang menulis tentang kesalahan mereka sendiri. Tentang ayah yang tak sempat mereka peluk. Tentang ibu yang mereka kecewakan. Tentang pengampunan yang belum sempat diminta. Malam itu, kakek Rudi duduk di teras. Raina datang, membawa gambar yang baru ia warnai. Aku gambar kakek jadi superhero, katanya riang. Kakek Rudi tertawa kecil. Kenapa kakek? Karena kakek berani minta maaf. Itu lebih hebat dari terbang. Kakek, Rudi menatap gambar itu. Matanya basah. Tapi kali ini, bukan karena luka, tapi karena harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan penuh bayang-bayang, ia merasa sedikit ringan. Sedikit lebih damai. Sedikit lebih utuh. 3 hari setelah pertemuan di Taman Mawar, suasana rumah kakek Rudi tak lagi sama.
Ada ketenangan yang berbeda, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena keberanian telah tumbuh, keberanian untuk menghadapi masa lalu dan berdamai dengan diri sendiri. Pagi itu, burung-burung berkicau lebih nyaring dari biasanya. Langit biru bersih, dan matahari menyapu daun-daun yang menetes sisa embun malam. Raina duduk di bangku teras, menggambar lagi, sementara kakek Rudi sedang memoles sepeda motornya yang tua. Dimas menghampiri, membawa 2 bungkus nasi uduk dan senyuman hangat. "Pagi, Kek. Hari ini kita mulai bab baru ya." Kakek Rudi menoleh, tersenyum kecil. "Bab baru itu dimulai waktu kamu bantu kakek bertemu dengan masa lalu." Dimas tertawa, menyerahkan nasi uduk. "Tapi sekarang bab itu mesti punya arah. Kakek siap?" Kakek Rudi tidak menjawab langsung. Ia menatap sepedanya. Dulu, sepeda itu hanya alat untuk pergi ke pasar. Tapi sekarang, sepedanya menjadi simbol. Perjalanan, kesalahan, perubahan. "Siap," katanya mantap. Selama masih bisa mengayuh atau mendorong, kakek mau jalan. Hari itu, Dani dan tim datang kembali. Tapi bukan untuk dokumenter. Kali ini, mereka membawa tawaran yang jauh lebih besar. "Kakek, banyak komunitas ingin mengundang kakek bicara," ujar Dani. "Bukan sekadar cerita nostalgia, tapi forum dialog tentang tanggung jawab, tentang keberanian, tentang menjadi manusia seutuhnya." Kakek Rudi mengangkat alis. "Kakek ini siapa? Kok diajak bicara kemana-mana?" "Justru karena kakek bukan siapa-siapa, Kek. Kakek bukan artis, bukan tokoh besar, tapi kakek jujur. Dan orang-orang butuh itu sekarang." Kakek Rudi terdiam lama. Ia mengingat malam-malam sepi ketika ia hanya ditemani suara jam dinding dan radio butut. Ia teringat saat duduk di ruang persidangan internal polisi. Diam membeku saat rekannya membela dan membenarkan tindakannya. Ia teringat tatapan kosong Ibu Alif saat menerima jasad anaknya. Dan ia teringat pelukan Raina dan ucapan kecilnya yang paling sederhana, tapi paling bermakna. Karena kakek berani minta maaf. Ia menatap Dani, lalu tersenyum pelan. Kalau memang dunia masih sudi mendengar, kakek akan bicara. Perjalanan pertama dimulai dari sekolah menengah kejuruan di kota sebelah. Aula kecil penuh oleh siswa, berseragam, duduk bersila atau berdiri di pinggir karena tak kebagian kursi. Kakek Rudi duduk di depan, mikrofon kecil di tangannya. Dimas di samping, siap membacakan pertanyaan dari siswa. "Kenapa kakek bisa seberani itu mengaku salah?" tanya seorang siswa bernama Yusuf. Kakek Rudi mengangguk, lalu menjawab pelan tapi tegas. "Karena saya sudah terlalu lama jadi pengecut." Suasana hening. Saya kira menyimpan luka sendiri itu lebih baik. Tapi ternyata luka yang disembunyikan makin bernanah. Dan begitu dibuka, justru bisa sembuh pelan-pelan. Ada tepuk tangan kecil. Beberapa siswa menunduk, mungkin mengenang kesalahan sendiri. Pertanyaan berikutnya dari seorang siswi. "Apa kakek tidak takut orang membenci?" "Tentu takut," jawab kakek Rudi. "Tapi lebih takut lagi kalau saya meninggal tanpa pernah minta maaf. Hidup itu bukan soal dicintai, tapi soal jadi layak untuk dikenang." Dalam hitungan minggu, jadwal kakek Rudi penuh. Undangan datang dari mana-mana. Komunitas pemuda, forum keagamaan, hingga universitas. Dani dan Dimas membantunya mengatur waktu, mengelola energi, dan memastikan bahwa yang dibagikan bukan hanya kisah sedih, tapi juga nilai yang membangun. Suatu hari, mereka duduk di sebuah kafe kecil usai acara di kampus hukum. Dani menyeruput kopi. "Kakek, tahu nggak? Cerita kakek sekarang jadi materi diskusi etika di fakultas." Kakek Rudi kaget. "Apa nggak terlalu berat untuk anak-anak itu?" "Justru mereka butuh tahu, Kek, bahwa polisi itu manusia, bahwa sistem bisa salah, bahwa tanggung jawab itu bukan soal jabatan, tapi soal nurani." Kakek Rudi tersenyum, menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, lagi-lagi, seolah jadi latar tetap dalam hidupnya. Dulu kakek kira, hidup kakek selesai waktu pensiun. Ternyata belum. Suatu malam, sebuah surat datang.
Bukan dari penggemar, bukan juga dari pihak penyelenggara acara, tapi dari seseorang yang selama ini diam, Bu Nadira. Pak Rudi, terima kasih sudah tidak bersembunyi lagi. Kami belum bisa memaafkan sepenuhnya, tapi kami mengakui keberanian Pak Rudi. Kami juga sedang belajar berdamai. Semoga kelak kita bisa sama-sama bercerita tanpa beban. Salam, Nadira dan keluarga. Kakek Rudi membaca surat itu berkali-kali. Ia meletakkannya di meja, lalu berdiri, keluar ke halaman, dan menatap langit malam. Raina menghampirinya, menggenggam tangannya yang keriput. Kakek lihat bintang. Iya, nak. Doain siapa? Dulu, kakek selalu doain kakek sendiri. Sekarang, kakek doain semua orang yang pernah kakek lukai. Raina mengangguk pelan. Bintang-bintangnya terang malam ini, kek. Kakek Rudi memejamkan mata, tersenyum. Karena kita sudah mulai terangin hati kita sendiri. Kakek Rudi duduk di bangku taman kota, di bawah pohon beringin yang rindang. Udara sore hangat dan suara anak-anak bermain di kejauhan mengisi ruang di sekitarnya. Ia memandang sepeda motornya yang terparkir dekat, mengenang perjalanan panjang yang membawanya sampai pada titik ini. Sejak kisahnya viral, hidup kakek Rudi berubah perlahan. Orang-orang mulai mengenalnya bukan lagi sebagai sosok kakek yang ceria tapi ceroboh, melainkan pribadi yang memiliki cerita mendalam dan keberanian untuk berubah. Ia sering mendapat kunjungan dari para muda yang ingin belajar dari pengalamannya. Bahkan beberapa yang dulu menganggap remeh, kini menatapnya dengan penuh hormat. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika rasa lelah dan penyesalan kembali menyergapnya di tengah malam sunyi. Suara-suara masa lalu seakan datang tanpa diundang, menguji keteguhan hatinya. Di sebuah acara komunitas, seorang pemuda mengangkat tangan. Wajahnya serius. Kakek, Rudi, bagaimana caranya kita bisa memaafkan diri sendiri ketika kesalahan yang kita buat sudah menyakiti banyak orang? Pertanyaan itu membuat kakek Rudi terdiam sesaat. Ia memandang ke arah pemuda itu, lalu menjawab dengan suara yang lembut, tapi penuh keyakinan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan. Itu berarti menerima bahwa kita manusia. Kita berbuat salah, kita menyesal, dan kemudian kita berusaha menjadi lebih baik. Itu proses yang panjang dan kadang menyakitkan. Tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, maka siapa lagi? Suara tepuk tangan mengisi ruangan. Kakek Rudi merasa hangat di hati, bahwa meskipun roda waktu terus berputar, ia masih bisa memberi arti pada perjalanan hidupnya dan orang lain. Suatu hari, Raina membawa kabar bahagia. Kakek, sekolah aku mau bikin acara penghargaan buat orang-orang yang berani berubah. Mereka ingin kakek jadi tamu kehormatan. Kakek Rudi tersenyum dan mengusap kepala cucunya. Kalau begitu, kita harus berangkat dan buat kenangan baru, ya? Perjalanan. Ke sekolah itu menjadi momen sederhana, tapi berharga, mengingatkan kakek Rudi bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang sudah terjadi, tapi tentang apa yang masih bisa dijalani. Di malam yang tenang, kakek Rudi duduk di teras rumah, menulis catatan kecil di buku hariannya. Kata-katanya sederhana. Kesalahan masa lalu bukan penjara, tapi pelajaran. Roda waktu terus berputar, dan kita punya pilihan untuk mengayuhnya ke arah manapun yang kita mau. Hari ini, aku memilih untuk mengayuh dengan harapan dan cinta. Dasaden Dwanidi, balik kertas itu, terdengar tawa Raina yang membelah keheningan. Kakek Rudi tahu, hidupnya masih panjang, penuh liku dan warna. Dan ia siap mengayuh lebih jauh, waktu berjalan tanpa henti. Kakek Rudi merasa tubuhnya mungkin sudah tak sekuat dulu, tapi semangatnya justru mengalir deras seperti air sungai yang tak pernah kering. Ia mulai menulis buku tentang hidupnya, tentang perjalanan dari seorang polisi yang jatuh menjadi kakek yang menemukan makna baru lewat maaf dan perubahan. Hari peluncuran buku itu menjadi momen yang tak terlupakan. Ruangan penuh oleh wajah-wajah yang pernah mendengar kisahnya lewat video, yang datang ingin bertemu langsung, memberi dukungan, atau sekadar mengucapkan terima kasih. Dimas berdiri di samping panggung, tersenyum bangga. Lihat, Kek. Dari cerita kecil di taman sampai sekarang, siapa sangka? Kakek Rudi menatap ke arah penonton.
Matanya berkaca-kaca. Ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Tentang keberanian untuk berubah. Tentang kejujuran menghadapi masa lalu. Dan tentang harapan yang tak pernah padam. Raina berdiri di samping ayahnya, menggenggam tangannya erat. Kakek, aku bangga sama kakek. Kakek Rudi mengusap rambut cucunya dengan lembut. Dan kakek juga bangga sama kamu. Karena kamu yang membuat kakek ingin terus mengayuh. Malam itu, setelah acara selesai, kakek Rudi duduk di teras rumahnya. Langit dipenuhi bintang. Ia mengangkat tangan ke udara, seolah ingin meraih semuanya. Terima kasih, kehidupan, bisiknya. Karena meski roda waktu berputar terus, aku masih diberi kesempatan untuk mengayuhnya dengan harapan. Ia tersenyum, menatap langit yang luas. Meski umur sudah lanjut, perjalanan belum berakhir. Justru ini awal dari babak baru. Babak yang lebih penuh cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan.